Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame di media sosial guru ngaji Ustadz Zuhdi di daerah Ngampel, Jatirejo, Karanganyar, Demak dituntut oleh wali murid karena menampar anaknya. Wali murid akhirnya tidak terima dan menuntut sang guru Ustadz Zuhdi ini dengan denda 25 juta. Walaupun kasus ini menurut informasi yang saya terima telah dicabut aduannya oleh sang wali murid, tetapi kasus ini bisa menjadi iktibar buat kita semuanya. Dan Gus Miftah juga yang lain membantu mengumrohkan, ada yang membelikan motor, kemudian dibayar, misalnya begitu, dibayarkan tagihannya itu atau dendanya itu. Tetapi kasus ini menurut informasi telah diselesaikan dengan cara yang baik dan dicabut aduannya. Nah, walaupun begitu, tapi kita perlu membicarakan ini. Yang pertama begini, bahwa menjadi guru madrasah diniyah, menjadi guru TPQ atau TPA di masyarakat di daerah pedesaan, itu sungguhnya adalah panggilan ilahiyah. Jadi dia merasa memiliki ilmu pengetahuan, memiliki ilmu yang tidak seberapa, tetapi dimanfaatkan supaya anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang masih dalam usia belajar, bisa belajar Al-Quran, bisa belajar ilmu agama. Dengan cara begitu, itu adalah panggilan kejiwaan, panggilan ilahiyah. Karena panggilan ilahiyah, maka kita sering melihat, dan saya juga sering mendengar, bahwa bayarannya tidak terlalu banyak. Karena memang yang dipikirkan bukan bayaran, tapi panggilan ilahiyah, mengajar ilmu agama, supaya ilmunya bermanfaat, mendidik karakter anak-anak, supaya tumbuh dewasa dengan cara akhlakul karimah. Dan nanti anak-anak ini nanti akan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ketika jenjang yang lebih tinggi, ada yang kuliah S3, ada yang menjadi profesor, ada yang menjadi doktor. Saya masih ingat betul, misalnya ketika pada zaman saya sekolah, misalnya saya belajar ngaji di daerah Jambi misalnya, maka guru ngaji itu hanya mendapatkan bulanannya itu melalui minyak tanah 1 botol itu. Minyak tanah 1 botol untuk menghidupkan lampu ublik. Nah, Ustadz Zuhdi ini mendapatkan bayaran bisyarah bahasanya 450.000, dan itu pun 4 bulan sekali dibayarnya. Berarti per bulannya berapa? Itu berarti panggilan ilahiyah. Nah, bersamaan dengan panggilan ilahiyah itu, maka ada anak-anak yang memang belajar kepada seseorang, itu kan bermacam-macam karakternya. Karena bermacam-macam karakternya, kadang tindakannya juga berbeda. Tetapi bahwa dalam melakukan tindakan itu, kalau misalnya memukul, maka memukul itu harusnya adalah memang memukul pembelajaran, bukan memukul yang menyakitkan, tapi memukul yang membelajarkan, pendidikan, bahasanya begitu. Dinasihati, kalau dinasihati tidak bisa, itu boleh dipukul, tapi pemukulannya adalah pemukulan yang tidak menyakitkan, tapi yang pembelajaran. Sebagaimana seorang suami, kalau misalnya ada masalah nusus itu, maka memukulnya adalah memukul yang tidak menyakitkan. Itu pertama yang ingin saya bicarakan, bahwa menjadi guru madin itu bukanlah sesuatu yang gampang, karena butuh keikhlasan. Apalagi Ustadz Zuhdi misalnya berangkatnya itu 7 km. Naik sepeda motor yang sudah kuno itu. 7 km. Itu kalau nggak panggilan ilahiyah, luar biasa. Dan itu rata-rata guru madin memang begitu. Bisa ditanya para pemirsa, pendengar semuanya, kalau misalnya melihat guru madin semacam itu. Pada sisi yang lain, kalau ada masalah harusnya diselesaikan secara musyawarah. Nah, ini seorang murid, ketika seorang wali murid memasrahkan kepada seorang guru, memasrahkan kepada madrasah, maka pasrahkanlah secara total dengan kesungguhan. Kalau ada masalah, maka bicarakan dengan cara yang baik. Saya kadang melihat kalau misalnya ini tidak viral misalnya, maka Ustadz Zuhdi akan tetap 25 jutanya akan terus berlanjut, atau tidak ada yang membantu gitu. Tetapi karena ini viral, maka menjadi lain persoalannya. Coba bayangkan kalau misalnya daerah-daerah lain yang tidak terkenal teknologi dengan cara yang canggih, maka tentu proses ini akan terus berlanjut. Jadi seorang guru itu dengan keikhlasan begitu harus dibarengi dengan wali murid yang baik juga. Jangan menjadi wali murid yang sombong. Jangan menjadi wali murid yang seolah-olah karena posisi yang dimiliki, karena pangkat, jabatan, uang yang dia miliki, lalu seenaknya saja dia menggunakan
kekuatan yang dia miliki, memaksa orang lain yang tidak memiliki jaringan misalnya, memaksa orang lain yang tidak memiliki relasi yang baik dengan orang lain yang lebih kuat misalnya, lalu dia seenaknya sendiri. Jangan sampai begitu wali murid, itu tidak begitu. Karena kenapa wali murid memasrahkan kepada guru, kepada sekolah, kepada madrasah? Karena dia sendiri merasa tidak mampu mendidik anaknya. Karena tidak mampu mendidik anaknya, tidak merasa dirinya tidak sanggup mendidik anaknya setiap hari, maka dia pasrahkan kepada seorang guru. Maka kalau ada masalah, ada yang terjadi dengan muridnya, dengan gurunya, diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Uang memasrahkannya aja dengan penuh keikhlasan. Kecuali kalau memasrahkannya dengan tidak penuh keikhlasan. Pasrahkanlah dengan penuh keikhlasan ketika memasrahkan muridnya kepada seorang guru. Sehingga kalau dengan ikhlas begitu ada masalah, diselesaikan pula dengan cara yang baik-baik gitu. Cinta dan sayangnya seorang wali, orang tua kepada anak, itu tidak harus begitu. Karena kalau dengan cara begitu, maka nanti anak itu juga akan merasa sombong juga. Karena memiliki bapak, memiliki orang tua yang merasa tinggi, punya kekuasaan, maka dia seenaknya sendiri. Terhadap gurunya seenaknya sendiri, kepada murid, kepada teman muridnya juga, pada teman-teman yang lain juga seenaknya sendiri. Karena kadang didikan orang tua yang tidak pas. Jadi sayangnya orang tua kepada anak, itu kadang sering keliru dengan cara menyombongkan posisi dan jabatan dari bapaknya, kekayaan bapaknya. Akhirnya sang anak tidak menghargai kepada gurunya, tidak menghargai kepada teman-temannya. Maka seorang wali murid atau wali murid ketika memasrahkan kepada guru ngaji, kepada gurunya, sekolah, madrasah, itu dengan ikhlas. Karena dengan ikhlas kalau ada masalah, coba selesaikan dengan cara yang baik. Tentu nanti akan saling introspeksi. Orang tua juga introspeksi, anaknya introspeksi, kemudian gurunya sekolah juga introspeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.